Halo, selamat malam teman-teman para pemuda khususnya. Bagaimana kabarnya? Sudah mulai bosan di rumah? Sudah mulai stres dengan tugas-tugas, penat? Ya, memang COVID-19 ini mengharuskan kita untuk di rumah dulu, tetapi tugas kok ya terus mengalir gitu ya. Dan ya itu yang seringkali menjadikan kita stres, penat, bosan. Nah, untuk itu malam ini saya mengajak teman-teman untuk mari kita hilangkan kepenatan itu, kita hilangkan stresnya, kita hilangkan kebosanan itu. Kita akan mengganti dengan renungan sedikit saja. Dan saya akan mengambilkan dari Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Yang demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, dari bacaan ini saya mengambil ada 3 hal untuk menjadi renungan kita malam ini. Yang pertama, pada dasarnya manusia itu diciptakan bukan sebagai manusia yang kosong oblong, tetapi manusia yang diciptakan dengan satu modal utama, satu bekal utama mendasar banget, yaitu diciptakan sebagai citra Allah. Nah, kita semua itu diciptakan sebagai citra Allah, termasuk ya itu yang lagi bosan itu. Kita semua diciptakan sebagai citra Allah. Bahkan tadi dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah derajatnya sama, yaitu sama-sama sebagai citra Allah. Nah, dan kemudian yang kedua, bahwa tadi dikatakan manusia yang diciptakan sebagai citra Allah itu adalah manusia yang diberkati oleh Allah. Loh, kurang enak apa coba? Dikatakan tadi Allah memberkati mereka. Artinya Allah menjamin kehidupan manusia yang telah diciptakan sebagai citra Allah itu tadi. Kurang enak apa? Kalau orang Semarang bilang kurang enak apa ndak? Gitu loh. Kurang enak apa? Diciptakan sebagai gambar Allah, sebagai citra Allah. Lebih lagi hidupnya selalu diberkati, hidupnya dijamin. Apakah lalu kita tinggal tidur saja? Tentu tidak. Ada panggilan yang harus kita lakukan. Apa itu? Ini dia yang ketiga. Ini dia yang ketiga dan ini dia yang ketiga. Yaitu adalah tadi dikatakan berfirmanlah Allah. Beranak cuculah, terus penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah. Ada beberapa. Kalau kita perhatikan dari keempat hal ini merupakan kata kerja semua. Itu berarti panggilan kita adalah berkarya, melakukan dan terus melakukan sesuatu, di mana sesuatu itu adalah yang sesuai dengan perintahnya Allah. Apa itu? Contoh gampangannya adalah begini. Kita dipanggil, diajak untuk melakukan sesuatu yang seturut atau sesuai dengan hakikat hidup kita, bahwa kita ini adalah citra Allah. Nah, untuk itulah saya mengajak teman-teman dalam rangka menghilangkan kebosanan dan kepenatan. Mari sekalipun kita di rumah, kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya kita sebagai citra Allah. Contoh, saya meyakini bahwa Allah itu baik, Allah itu penolong, Allah itu pengasih. Maka selama aku di rumah, aku mau bantu ibuku masak terus. Nah, karena Allah itu penolong, maka selama di rumah aku mau membantuin bapak misalnya dandani genteng. Nah, atau bisa begini, karena Allah sudah memberi bekal kepadaku talenta, maka aku mau mengembangkan talentaku dalam hal bermusik, dalam hal apalagi berpuisi, menggambar dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan sebagai cara kita untuk
melakukan sesuatu yang seturut dengan hakikat hidup kita sebagai citra Allah. Nah, untuk itu tetap semangat, jangan bosan-bosan. Kalau teman-teman bosan, lakukan ini tadi, ya. Jangan bosan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahwa teman-teman adalah manusia-manusia yang diciptakan sebagai citra Allah dan manusia-manusia yang hidupnya dijamin oleh Allah. Maka teruslah semangat untuk berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.